Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Jadi kembali lagi kita ke series maraton saham IPO. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan buah nih, yang bernama PT Segar Kumala Indonesia, dengan kode tikernya itu buah. Di luar dugaan, ternyata prospektus dari buah ini sangat menarik. Langsung aja kita bahas ya. Jadi PT Segar Kumala Indonesia atau dengan kode tikernya itu BUA didirikan pada tahun 2017 dan bergerak di bidang perdagangan dan distribusi buah dengan merek SK. Selain buah, perseroan juga merambah ke penjualan daging unggas beku. Nah, hingga saat ini perseroan itu udah memiliki 9 cabang distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi perseroan mendapatkan suplainya itu dengan melakukan impor dari Asia, Amerika, Eropa, dan juga Timur Tengah. Nah, untuk milestone dari buah ini bisa dilihat di sini ya Sobat Mea. Jadi berdiri di tahun 2017, lalu 2018 buka cold storage facility di Yogyakarta, tahun 2020 buka cold storage facility di Denpasar, tahun 2021 buka cold storage di Surabaya, Ambon, dan Medan. Lalu di tahun 2022 ini mau IPO dan berencana membuka 3 cabang cold storage lagi di Aceh, Kendari, dan juga Palu. Nah, untuk jalur distribusinya, Buah ini punya 3 jalur distribusi utama ya, yang berpusat di kota besar seperti Medan, terus Jakarta, dan Surabaya. Jadi buah yang diimpor itu akan tiba di 3 pelabuhan utama, lalu kemudian didistribusikan ke cold storage masing-masing cabang. Contoh buah-buah yang diimpor tuh seperti ini ya Sobat Maya, ada jeruk mandarin, apel rossi, lemon, lalu pir, apel Fuji, anggur hitam, dan lain sebagainya. Lalu untuk penjualannya mereka ada di tradisional market seperti Pasar Induk Kramat Jati, lalu Pasar Senen, dan juga Pasar Induk Tanah Tinggi. Sementara untuk pasar modern, itu mereka juga ada seperti di Rans Market, lalu Yogya Supermarket, Transmart, Superindo, dan juga Alfamidi. Lalu dalam IPO ini sebanyak 200 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, harga penawarannya sendiri itu adalah di 388, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 77,6 miliar. Nantinya dana tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu sekitar 75% akan dipergunakan untuk modal kerja. Antara lain itu pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang, dan juga kegiatan operasional perusahaan. Lalu tujuan yang kedua adalah sekitar 25% itu akan digunakan untuk membangun gudang cold storage di cabang baru, antara lain di Banda Aceh, Kendari, dan juga Palu. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini menurut saya bagus ya Sobat Maya, karena ya 75% emang dipakai untuk modal kerja. Nah, karena bisnisnya Buah ini, dia perputaran uangnya itu cepat, jadi kayak likuiditas dari perusahaan itu perlu ditambah, salah satunya adalah dari dana IPO. Lalu 25%-nya untuk membangun gudang cold storage, which is itu adalah ekspansi usaha ya, supaya nanti distribusi buah itu bisa lebih banyak sehingga pendapatan dari perusahaan bisa semakin meningkat. Lalu, yang menjadi underwriter dari IPO-nya buah ini adalah Reliance Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya itu LS. Nah, kalau mendengar LS, mungkin banyak di antara Sobat Maya yang udah trauma nih ya. Terlebih yang udah ikutan saham IPO dari awal-awal muncul IPO nih. Kenapa? Karena selama ini LS itu cuma 1 kali aja mengawal saham IPO. Dan saham IPO yang dikawal adalah GTSI. Nah, jadi bagi yang belum tahu, GTSI ini kayak sejarah ya Sobat Maya, di mana saham IPO dibuka langsung di ARB dan penjatahannya juga dapat 100%. Jadi di IPO-nya GTS ini saya yakin banyak nih yang trauma karena ya di hari pertamanya listing itu langsung dipentokin di ARB bahkan nggak menyentuh harga di atas harga ARB. Jadi kalau rata-rata saham IPO itu mentoknya langsung di ARA ya, ini langsung mentok di ARB. Makanya begitu mendengar kata broker LS itu banyak banget yang trauma. Saya sendiri sampai saat ini itu masih ada ya GTSI di portofolio saya. Sebagai pengingat nih, supaya saya tuh harus memaintain resiko. Padahal di video saya tuh saya udah bilang bahwa ini resikonya tinggi, tapi tetap aja saya beli dengan nilai yang ya sebenarnya udah siap untuk hilang sih. Cuma ya sayang aja uangnya. Nah, karena hal itu ya saya makin kesini ya makin bijak lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, apakah
LS ini di IPO-nya Buah akan seperti GTSI? Saya rasa akan berbeda. Kenapa berbeda? Nanti kita ke bagian kesimpulan ya. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, untuk dari laporan keuangannya menurut saya fine-fine aja sih. Jadi untuk jumlah asetnya itu selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan jumlah liabilitasnya. Tapi ini wajar sih, karena kalau misalnya sistemnya Buah ini yang seperti saya bilang tadi, perputaran uangnya itu dan juga barangnya cepat ya Sobat Maya. Karena yang namanya jualan buah itu emang resikonya lumayan tinggi karena buah itu kan cepat rusak ya. Jadi benar-benar mereka tuh beli terus jual kalau sebisa mungkin ya secepat mungkin lah penjualannya kayak gitu. Jadi untuk aset dan liabilitasnya ini, liabilitasnya sendiri itu enggak ada utang bank. Jadi cuma untuk utang usaha. Dan jumlah aset lancar dari buah ini itu cukup banget kalau misalnya mau mengcover liabilitas dari buah. Jadi dari sisi likuiditas aman. Nah, mungkin Sobat Maya juga ada yang lihat nih, loh kok liabilitasnya segini 200 M, tapi ekuitasnya cuma 66 M. Nah, itu kan DER-nya artinya lumayan tinggi ya. Tapi menurut saya, DER segini yang didominasi oleh utang usaha dan aset lancar yang besar, itu nggak ada masalah sih. Jadi, DER-nya di atas 200% itu masih oke. Nah, bagi Sobat Maya yang konsen terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka kemungkinan besar buah ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu bagi Sobat Maya yang sering tanya nih, apakah di saham tersebut ada lock-up period atau enggak? Nah, di sahamnya buah ini ada lock-up period ya selama 8 bulan. Lalu kita ke laporan laba ruginya. Nah, ini yang agak mengagetkan saya sih Sobat Maya. Ternyata jualan buah dari buah ini itu omsetnya bisa sampai 1 triliun loh per tahun. Jadi gede banget. Nah, dari sisi margin usaha ini nggak gede ya Sobat Maya, sekitar 3,7% aja. Jadi kalau sistem bisnisnya buah ini dia benar-benar mengandalkan omsetnya. Kalau misalnya omsetnya nggak gede, itu berbanding sama beban pokoknya itu jadi nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalnya Sobat Maya lihat di sini ya, contohnya di tahun 2019, omsetnya itu 652 miliar. Tapi keuntungannya itu cuma 1 miliar karena ya perbandingan antara omset dengan beban pokoknya itu tipis. Tapi makin gede omsetnya, dia itu udah bisa makin mengimbangi. Jadi nanti kita akan lihat nih ya perkembangan dari buah ini ke depannya. Kalau misalnya kita lihat dari laporan laba ruginya, buah ini adalah perusahaan yang bagus ya. Dan dari tahun ke tahun itu masih bertumbuh. Dan jika kita lihat di tahun 2022 pun, ini prospek ataupun proyek usahanya itu masih akan bertumbuh. Lalu yang menarik dari IPO-nya Buah ini adanya kebijakan dividen. Jadi direksi perseroan itu udah berencana nih untuk membagikan dividen tunai itu dengan nilai sebanyak-banyaknya 60% dari laba buku tahun 2022. Jadi akan dibagikan di tahun 2023. Nah, dividen dengan payout rasionya itu 60% itu gede banget nih Sobat Maya di IPO-nya Buah. Dividen yield-nya itu di atas 5%. Jadi sangat menarik. Lalu jika kita lihat dari riwayat pembagian dividennya, di tahun 2021 itu udah dibagikan ya dividennya berupa dividen tunai dan juga dividen saham kepada pemegang saham lama. Jadi jika nantinya emang sesuai ya dengan apa yang ada di kebijakan dividen ini sebesar 60% dibagikan, itu akan sangat menarik ke depannya. Oke, kalau dari sisi valuasi, di harga IPO-nya yaitu 388 di tahun 2021 tuh PER-nya sebesar 8,23 kali dan PBV-nya sebesar 5,6 kali. Ya, secara PER ini oke banget, secara PBV masih agak mahal. Tapi untuk tahun 2022, PER-nya itu menjadi 8,67 kali dan PBV-nya menjadi 2,69 kali. Dan menurut saya pribadi, ini adalah valuasi yang sangat menarik untuk ukuran saham IPO. Lalu kita ke bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, kinerja buah ini cukup memuaskan ya. Pendapatan dan labanya itu selalu naik dari tahun ke tahun. Jika kita melihat perkembangan usaha dan juga adanya penambahan dana IPO, itu besar harapan kinerja buah ini juga akan semakin bertumbuh di masa mendatang. Lalu kesimpulan yang kedua, valuasi buah di harga IPO-nya yaitu 388 itu cenderung murah untuk saham IPO. Lalu buah ini juga berencana untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 60% dari laba bersih tahun 2022. Hal ini sangat menarik ya, karena kita kalau misalnya patok di harga IPO-nya,
maka estimasi dividen yield-nya itu di atas 5%. Tentunya dengan catatan kinerja dari buah ini sebaik tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi menurut saya buah ini patut banget nih untuk kita pantau, baik dalam momentum jangka pendek ataupun jangka panjang. Lalu kesimpulan yang ketiga, underrated dari IPO-nya buah ini adalah LS. Nah, track record LS dalam mengawal saham IPO ini mungkin yang terburuk ya dalam sejarah per IPO-an. Dan selama ini LS itu hanya pernah mengawal saham GTSI aja yang berhasil nih ya membuat banyak orang traumatik dengan IPO-nya. Nah, apakah di IPO-nya Buah ini akan sama? Saya rasa enggak ya. Alasannya udah saya jelaskan nih Sobat Maya, kinerjanya oke. Adanya pembagian dividen di tahun 2023 yang dividen yield-nya itu menarik banget. Lalu menurut saya nggak ada yang aneh-aneh sih di sini, kasus hukum juga nggak ada. Dan ya semuanya oke-oke sih, dari sisi laporan keuangannya juga oke. Jadi harusnya nggak ada alasan IPO-nya Buah ini bakalan sama dengan GTSI. Kalaupun nantinya LS ini bakal buang barang nih ya, seandainya ya di hari pertamanya listing, mungkin di akun IPO saya akan buang ya kalau misalnya udah nggak kuat naik. Tapi di akun trading ataupun akun investasi saya, jika buah ini sampai ke ARB, saya akan tambah posisi. Lalu kesimpulan yang terakhir, seperti pada IPO lainnya, saya akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Nah, alasannya seperti yang udah saya utarakan dari tadi ya Sobat Maya, dari sisi bisnisnya oke, lalu ada rencana pembagian dividen juga, dan nggak ada yang aneh-aneh di IPO-nya Buah ini. Tapi bukan berarti jika nggak ada yang aneh-aneh, harga sahamnya itu nggak bisa turun ya. Jadi jika Sobat Maya mau samaan nih dengan saya, pesan IPO-nya Buah, itu Sobat Maya juga harus memperhitungkan nih resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Jangan mentang-mentang perusahaannya bagus, lalu kalap, all in gitu ya di perusahaan ini. Nah itu jangan sih, karena kita tuh nggak bisa nebak. Bisa aja kalau misalnya Bandar mau geprek nih sahamnya sampai ke bawah banget. Nah itu Sobat Maya siap atau enggak? Kurang lebih seperti itu. Tentunya yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi sekali lagi, pastikan jika Sobat Maya mau melakukan order juga di IPO-nya Buah ini, itu lakukanlah order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung. Lebih lengkap tentang pemesanan saya akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO Buah. Saya sendiri nggak nyangka ternyata Buah ini ternyata perusahaan yang bagus ya. Kirain ya underwriternya LS, terus kirain ya cuma ece-ece, ternyata perusahaannya bagus. Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya Sobat Maya akan ikutan membeli saham IPO Buah atau enggak. Nah, saham yang tersisa itu tinggal dua ya Sobat Maya, yaitu Crab dan Match. Semoga aja saya bisa review itu sesuai waktunya, on time. Jadi kita semua bisa tahu nih apakah nantinya saham Crab atau Match itu layak atau enggak nih untuk kita beli untuk momentum jangka pendek ataupun investasi jangka panjang. Nah, Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.